Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun topik yang akan kami bahas adalah etika berkomunikasi dan diskusi ilmiah dengan kolega kerja dan teman sejawat di dalam dan di luar program studi. Perkenalkan, nama Anda bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing diskusi ini. Adapun anggota saya, Fahru Rozi, Novianti Adelia Siregar, Yolanda Fatur Asyik Kurnia, Desini Sendiri, Tito Nenggolan, Agnes, dan Depi. Baiklah, langsung saja kita mulai. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi yang pertama kepada Fahru Rozi. Silakan. Terima kasih. Pengertian etika dan komunikasi. Kata etik atau etika berasal dari kata ethos dalam bahasa Yunani yang berarti karakter, wawasan, kesusilaan atau adat. Menurut Martin, etika didefinisikan sebagai the discipline which can occur as the performance index or reference for our control system. Dengan demikian, etika akan memberikan semacam batasan maupun standar yang akan mengatur pergaulan manusia di dalam kelompok sosialnya. Kata komunikasi dapat memiliki arti yang berbeda-beda sesuai konteksnya. Misalnya, dapat berarti dipahami, hubungan, atau saling berhubungan, saling pengertian dan pesan. Selain itu, komunikasi juga memiliki makna sebagai sebuah proses sosial, sebuah peristiwa, sebagai ilmu, dan sebagai sebuah keterampilan. Berdasarkan survei, 86% karyawan atau eksekutif menyebutkan komunikasi yang tidak efektif merupakan penyebab kegagalan di tempat kerja. Komunikasi yang terjadi dengan baik memiliki beberapa manfaat, seperti menghindari miskomunikasi, menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, dan juga mengurangi terjadinya konflik. Oleh karena itu, berikut adalah cara berkomunikasi yang baik di tempat kerja. Yang pertama, menjadi pendengar yang baik. Mendengar orang berbicara merupakan hal yang mudah, namun yang sulit yaitu mendengarkan. Mendengarkan adalah bagian terpenting dalam terjadinya sebuah proses komunikasi yang baik. Dengan mendengarkan, kita akan lebih paham maksud dari lawan bicara, sehingga kita dapat memberikan respon yang sesuai dengan keinginan mereka. Kedua, pahami gaya komunikasi. Penting bagi kita untuk memahami gaya berkomunikasi orang-orang yang di lingkungan kerja atau tempat pergaulan. Namun terkadang hal ini tidak gampang, sehingga membutuhkan waktu agar memahami gaya berkomunikasi seseorang. Pada dasarnya ada 4 gaya komunikasi yang harus diketahui, yaitu pasif agresif, asertif. Yang ketiga, sampaikan pesan dengan jelas. Hal ini dapat membuat pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh rekan kerja. Jika kita merasa kurang dapat berkomunikasi dengan baik, bisa tergesa-gesa. Cobalah untuk tenang terlebih dahulu. Hal ini dapat dilakukan ketika mendengarkan apa yang lawan bicara sampaikan. 4. Gunakan bahasa tubuh atau nonverbal. Komunikasi nonverbal juga merupakan bagian penting dalam terjadi komunikasi yang efektif. Nonverbal adalah bentuk berkomunikasi tak menggunakan kata-kata, melainkan bahasa tubuh dan ekspresi. Dengan menambahkan bahasa tubuh saat berkomunikasi dapat menguatkan pesan yang ingin disampaikan dengan hanya melihat bahasa tubuh. Orang juga bisa mengetahui bahwa kamu sedang berbohong atau menyembunyikan sesuatu. Ini disebabkan oleh ketidaksesuaian bahasa tubuh dengan hal yang diucapkan. Misalnya kita berbohong, orang cenderung menghindari kontak mata dengan lawan bicaranya. Yang kelima, empati. Dalam berkomunikasi, kamu juga harus mengetahui bagaimana konteks dan situasi yang terjadi. Hal ini dapat berlaku pada temanmu atau kondisi di tempat kerja. Untuk memahami hal tersebut, kamu harus memiliki rasa empati. Sederhana, empati adalah kemampuan untuk membayangkan diri sendiri berada di posisi seseorang, sehingga kamu dapat memahami
apa yang dirasakan oleh orang tersebut. Yang keenam, tunjukkan sikap ramah dan sopan. Tidak jauh berbeda dengan komunikasi nonverbal, kamu juga harus dapat menunjukkan ekspresi yang ramah dan juga sopan, terlebih ketika berbicara dengan atasan. Hal ini bertujuan agar komunikasi yang kamu lakukan dapat berjalan dengan lancar dan baik tanpa terjadinya kesalahpahaman. Yang ketujuh, jangan takut bertanya. Jika kamu merasa kurang mengerti akan sesuatu, jangan takut untuk menanyakan hal tersebut. Mengajukan pertanyaan tidak hanya menunjukkan bahwa kamu mendengarkan, tetapi juga menegaskan kamu sedang mencoba memahami orang lain. Hal ini juga dapat membuat kamu bisa lebih mengerti pesan yang mereka sampaikan. Kedelapan, hindari membahas topik sensitif. Dikutip dari tulisan pada Vermont College, saat melakukan komunikasi, usahakan agar topik pembicaraan di tempat kerja tetap netral. Menahan diri dari membahas politik atau topik sensitif lainnya dapat mencegah kamu menyinggung siapapun. Terkadang merupakan ide yang bagus untuk membahas sebuah kejadian terbaru. Dengan tujuan mendekati diri dengan rekan kerja, namun kita tidak tahu apa yang sebenarnya mereka pikirkan. Oleh karena itu, menghindari membahas topik sensitif merupakan langkah yang tepat untuk berkomunikasi dengan rekan kerja. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.